Katanya Tuhan Islam nggak bisa dijelaskan, memang karena Allah terlalu agung untuk dibatasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, banyak orang Kristen menantang begini. Open quote, coba jelaskan Tuhanmu seperti apa zatnya. Apakah dia padat, cair, gas? Kalau tidak bisa dijelaskan berarti Tuhanmu cuma hayalan. Close quote. Nah, pertanyaan seperti ini justru menunjukkan mereka tidak paham arti Tuhan yang sebenarnya. Allah SWT bukan makhluk, jadi tidak bisa disamakan dengan makhluk. Allah berfirman, quote, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Artinya, Allah tidak bisa dijelaskan dengan bentuk, ukuran, atau wujud fisik. Karena semua itu hanya berlaku untuk makhluk ciptaan. Kalau kamu bisa jelaskan Tuhanmu dengan bentuk, artinya Tuhanmu bisa dibatasi. Dan kalau bisa dibatasi, berarti dia bukan Tuhan. Allah SWT ada, tapi keberadaannya berbeda dari ciptaan. Allah berfirman, open quote, Allah tidak ada Tuhan selain dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Close quote. Ayat ini menegaskan, Allah ada dengan zatnya sendiri, tidak bergantung pada apapun. Sedangkan kita, manusia, hewan, alam semesta, semua bergantung padanya. Allah tidak terlihat, tapi tanda-tanda kekuasaannya nyata di mana-mana. Allah berfirman, open quote, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Close quote. Lihat langit yang tak bertiang, bumi yang berputar sempurna, air yang turun dari langit, bayi yang lahir dengan sistem hidup sempurna, semua itu bukti nyata adanya Sang Pencipta. Tapi bukan berarti Allah harus kelihatan. Kau tidak melihat angin, tapi kau merasakan kekuatannya. Begitu pula dengan Allah tidak terlihat, tapi kekuasaannya nyata di setiap detik kehidupan kita. Allah bukan roh, bukan manusia, bukan bagian dari ciptaan. Banyak orang Kristen bilang, Tuhan kami adalah roh. Padahal, roh juga makhluk. Allah berfirman, open quote, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan tentangnya, melainkan sedikit. Close quote. Roh itu diciptakan. Kalau Tuhan adalah roh, berarti Tuhan juga ciptaan. Sedangkan Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk roh. Zat Allah bukan padat, cair, gas, atau apapun yang bisa diukur, karena semua itu adalah sifat materi. Sedangkan Allah tidak bergantung pada materi. Allah berfirman, open quote, dia tidak dilahirkan dan tidak memperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Close quote. Inilah inti tauhid. Allah tidak bisa dibayangkan dengan bentuk apapun, karena setiap yang bisa dibayangkan itu pasti makhluk. Dalil bahwa Allah maha kuasa dan bermukjizat. Allah berfirman, open quote, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Inilah mukjizat terbesar. Allah tidak perlu turun ke bumi, tidak perlu jadi manusia, tidak perlu memakai tubuh. Cukup berfirman kun fayakun, jadilah. Dan seluruh alam semesta terjadi hanya dengan satu kalimat itu. Jadi, siapa yang lebih logis? Apakah Tuhan yang harus jadi manusia, makan, tidur, dan mati di kayu salib? Atau Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu yang cukup berkata jadilah, lalu seluruh alam tunduk kepadanya? Allah berfirman, open quote, tidak ada Tuhan selain dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah dia.